Pertama-tama, pemerintah menyatakan sangat menyesalkan kejadian tersebut dan mengutuk para pelakunya. Pembakaran mimbar Masjid Raya di Makassar, beberapa ustaz dari kiai dianiaya oleh beberapa orang. Pasti ini politik. Jadi dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi karena ditarget. Istilah kriminalisasi ini salah, karena kalau kriminalisasi terhadap ulama atau ustadz itu berarti ulama atau ustadz tidak melakukan kegiatan apa-apa lalu dituduh melakukan tindak kriminal. Itu namanya kriminalisasi. Apakah ada kesengajaan semua dipertuntut? Beberapa waktu yang lalu memang ada perlakuan yang dianggap diskriminatif dalam masalah hukum, ya, persoalan-persoalan yang tidak seharusnya itu menjadi masalah hukum dicari-cari bahkan direkayasa untuk dijadikan persoalan hukum. Yang terjadi belakangan ini justru orang yang disebut ustadz atau tokoh atau tempat ibadah itu menjadi korban dari sebuah kegiatan kriminal yang nyata. Kalau mau menegakkan hukum silakan, itu kan harus dibuktikan. Jangan-jangan itu juga rekaan, kan bisa saja. Nggak usah aneh dengan cara-cara seperti ini. Endingnya bakal begitu, Pak. Jadi Islam memang sekarang digenjot, dikojlok, dihina, dinistakan, dibully. Dia nggak tahu bahwa cara-cara dia seperti itu justru akan membangkitkan Islam. Lo lihat ya, lo dengar. Ayo dizoomin, muka saya dizoomin. Cara-cara kalian menyudutkan umat Islam justru akan membangkitkan kemarahan umat Islam. Dan harusnya pihak aparat penegak hukum itu bisa berlaku adil, bisa berlaku proporsional, apalagi ini terhadap ulama yang merupakan tokoh-tokoh panutan di masyarakat. Oleh sebab itu kita semua harus hati-hati, aparat, hati-hati, masyarakat juga hati-hati, jangan terprovokasi. Kita ini harus menjaga keutuhan dan kedamaian umat Islam. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana kalau umat Islam sudah marah. Kalau saja ulama-ulama yang tergabung dalam 212 mengeluarkan fatwa jihad, habis kalian. Biarlah orang-orang yang sudah ditangkap ini diproses, dibawa ke pengadilan. Kalau itu biar hakim yang memutuskan. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI, Yusuf Kalla, mengatakan bahwa akhir-akhir ini kriminalisasi terhadap ulama meningkat. Karena itu, pihaknya meminta kepada pengurus masjid untuk meningkatkan kewaspadaan serta melaporkan kepada pihak berwenang bila melihat tindakan yang mencurigakan. Hal tersebut jika katakan terkait kejadian pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar, Sulawesi Selatan. Mengenai hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tindakan kekerasan yang dialami sejumlah ulama hingga penyerangan terhadap rumah ibadah yang terjadi akhir-akhir ini tidak ada kaitannya dengan kriminalisasi terhadap ulama. Hal ini disampaikan Mahfud sebab, kata dia, akhir-akhir ini muncul pandangan di tengah-tengah masyarakat yang mengaitkan berbagai peristiwa kekerasan yang dialami tokoh agama sebagai buntut kriminalisasi terhadap ulama. Ini salah, karena kriminalisasi itu ulama atau ustadz tidak melakukan kegiatan apa-apa, sudah dituduh kriminal, kata Mahfud dalam keterangan video yang diterima CNN Indonesia pada Minggu 26 September 2021. Ada yang mengatakan ini merupakan gejala meningkatnya kriminalisasi terhadap ulama atau ustadz. Kedua, istilah kriminalisasi ini salah. Karena kalau kriminalisasi terhadap ulama atau ustadz itu berarti ulama atau ustadz tidak melakukan kegiatan apa-apa lalu dituduh melakukan tindak kriminal. Itu namanya kriminalisasi. Justru kata dia, yang terjadi saat ini adalah para ustadz menjadi korban dari tindakan kriminal tersebut. Para ustadz mengalami berbagai penyerangan tanpa permasalahan yang jelas. Yang terjadi belakangan ini justru orang yang disebut ustadz atau tokoh
atau tempat ibadah itu menjadi korban dari sebuah kegiatan kriminal yang nyata. Oleh karena itu, kata Mahfud, semua pihak harus berhati-hati agar tidak terprovokasi dengan narasi-narasi kriminalisasi ulama tersebut. Kita juga harus hati-hati, aparat hati-hati, masyarakat juga harus hati-hati. Jangan terprovokasi, kita harus jaga keutuhan dan kedamaian negara ini, katanya. Oleh sebab itu kita semua harus hati-hati, aparat hati-hati, masyarakat juga hati-hati, jangan terprovokasi. Kita ini harus menjaga keutuhan dan kedamaian di negara ini. Dalam kesempatan itu, Mahfud menyebut telah meminta agar aparat keamanan di seluruh wilayah Indonesia meningkatkan kesiapan, kesiagaan, dan pengawasan untuk menjaga keamanan masyarakat. Saya juga sudah memerintahkan kepada aparat di pusat dan di daerah untuk meningkatkan pengawasan, meningkatkan kesiapsiagaan untuk menjaga keamanan dan membangun harmoni di tengah-tengah masyarakat. Bahkan secara khusus Mahfud meminta agar rumah ibadah dijaga dan dipantau, mengingat di bulan-bulan ini para tokoh agama memang kerap menjadi sasaran kekerasan. Saya minta juga agar rumah-rumah ibadah dijaga, diamati dengan sungguh-sungguh. Tokoh-tokoh agama, fasilitas keagamaan, fasilitas publik lainnya di masa sekarang ini, masa yang biasanya kalau menjelang atau di sekitar bulan September selalu ramai dengan isu-isu seperti ini, supaya dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya pemerintah juga tidak perlu ragu untuk melakukan tindakan. Masyarakat juga tidak perlu segan untuk melapor, katanya. Pemerintah juga tidak perlu ragu untuk melakukan tindakan. Masyarakat pun tidak perlu segan untuk melaporkan jika mengalami sesuatu perundungan, ancaman, atau bahkan mencurigai seseorang atau sekelompok orang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, ingin melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Laporkan segera ke aparat keamanan setempat. Jadi begitu umrah, wajar dalam perjuangan. Ulama dikriminalisasikan, wajar. Ini perjuangan. Kedua, istilah kriminalisasi ini salah. Karena kalau kriminalisasi terhadap ulama atau ustadz itu berarti ulama atau ustadz tidak melakukan kegiatan apa-apa lalu dituduh melakukan tindak kriminal. Itu namanya kriminalisasi. Beberapa waktu yang lalu memang ada perlakuan yang dianggap diskriminatif dalam masalah hukum, ya, persoalan-persoalan yang tidak seharusnya itu menjadi masalah hukum dicari-cari bahkan direkayasa untuk dijadikan persoalan hukum. Jangan usah aneh dengan cara-cara seperti ini. Endingnya bakal begitu, Pak. Jadi Islam memang sekarang digenjot, dikojlok, dihina, dinistakan, dibully. Dia nggak tahu bahwa cara-cara dia seperti itu justru akan membangkitkan Islam. Yang terjadi belakangan ini justru orang yang disebut ustadz atau tokoh atau tempat ibadah itu menjadi korban dari sebuah kegiatan kriminal yang nyata. Lo lihat ya, lo dengar. Ayo dizoomin, muka saya dizoomin. Cara-cara kalian menyudutkan umat Islam justru akan membangkitkan kemarahan umat Islam. Dan harusnya pihak aparat penegak hukum itu bisa berlaku adil, bisa berlaku proporsional, apalagi ini terhadap ulama yang merupakan tokoh-tokoh panutan di masyarakat. Oleh sebab itu kita semua harus hati-hati, aparat hati-hati, masyarakat juga hati-hati, jangan terprovokasi. Kita ini harus menjaga keutuhan dan kedamaian di umat Islam. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana kalau umat Islam sudah marah. Kalau saja ulama-ulama yang tergabung dalam 212 mengeluarkan fatwa jihad, habis kalian. Biarlah orang-orang yang sudah ditangkap ini diproses, dibawa ke pengadilan. Kalau itu biar hakim yang memutuskan.